Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Inggraini dengan NIM C1C023003. Di sini saya akan menyampaikan materi definisi hubungan dengan syariat Islam dan perkembangan transaksi syariah. Selamat menyaksikan. Baik, di sini yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang akuntansi syariah berakar pada ajaran Islam sejak zaman Rasulullah SAW yang dikenal sebagai pedagang teladan di Mekah dengan praktik muamalah yang jujur, amanah, dan bebas riba, sebagaimana tercermin dalam perdagangan internasionalnya ke Syam dan Yaman. Konsep ini diajukan oleh Khalafur Sayyidin melalui pengelolaan Baitul Mal yang transparan di mana pencatatan aset umat, zakat, dan pajak dilakukan secara adil untuk kesejahteraan umum, menjadikan akuntansi sebagai bentuk ibadah dan akuntabilitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Krisis normal dalam ekonomi konvensional modern, seperti praktik riba yang dilarang keras. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, mendorong umat Islam mencari alternatif halal yang menjamin keadilan sosial dan stabilitas. Selanjutnya, pada abad ke-20, kebangkitan akuntansi syariah modern dipicu oleh gerakan revivalisme Islam pasca kolonial, dengan pionir seperti Bank Mirgard di Mesir tahun 1963 yang memperkenalkan tabungan gotong royong tanpa bunga, diikuti Pakistan yang menerapkan perbankan syariah nasional pada tahun 1980-an. Organisasi seperti Organization of Islamic Cooperation atau OIC pada tahun 1970-an dan pendirian Islamic Development Bank atau ISBD pada tahun 1975 mempercepat standarisasi, sementara krisis keuangan global pada tahun 2008 menjadi pembuktian superioritas sistem syariah yang resilient karena berbasis aset real dan bagi hasil, bukan spekulasi derivatif. Definisi akuntansi syariah. Akuntansi syariah merupakan cabang akuntansi yang menerapkan prinsip-prinsip Islam secara menyeluruh dalam pencatatan, pengukuran, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. Sistem ini tidak hanya menekankan transaksi halal dengan menghindari riba atau bunga, gharar, ketidakpastian berlebih, dan maisir atau judi, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai seperti pencapaian keberkahan yang mencangkup aspek material dan spiritual. Akuntansi syariah didefinisikan sebagai proses sistematis identifikasi, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan informasi ekonomi yang sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, ijma utama, serta qiyas dan ijtihad. Selanjutnya yaitu prinsip utama akuntansi syariah. Yang pertama, amanah. Amanah berarti komitmen penuh untuk menjaga kejujuran dan integritas data keuangan, seperti menyusun neraca atau laporan laba rugi tanpa ada pemalsuan, penyembunyian fakta, atau manipulasi angka. Yang kedua yaitu falah. Falah adalah mengarahkan seluruh proses akuntansi tidak hanya ke untung duniawi, tapi juga kesuksesan akhirat melalui transaksi yang membawa berkah. Yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh yaitu pengungkapan penuh yang mengharuskan semua informasi disajikan secara jelas dan lengkap agar pemangku kepentingan paham sepenuhnya. Selanjutnya yaitu manfaat akuntansi syariah. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Setiap transaksi dicatat secara jelas dan lengkap sesuai prinsip syariah sehingga laporan keuangan bebas manipulasi. Yang kedua, menjaga integritas bisnis. Dengan larangan riba, gharar, dan maisir, akuntansi syariah mencegah praktik curang, menjaga reputasi perusahaan. Yang ketiga, manfaat ekonomi sosial. Meningkatkan kepercayaan masyarakat, pelaku usaha syariah dipercaya karena komitmen pada kejujuran dan keadilan. Yang keempat, mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Sistem ini mempercepat ekspansi sektor seperti perbankan,
takaful, dan suku. Selanjutnya, tujuan penelitian hubungan syariah Islam dan akuntansi. Syariah Islam menyediakan kerangka elit yang komprehensif bagi akuntansi, menyediakan alat akuntabilitas utama bagi Allah Subhanahu wa taala dan semua manusia dalam muamalah atau transaksi ekonomi harian sesuai prinsip halal dan thayyib. Akuntansi berfungsi sebagai bukti transparan atas amanah yang dipegang, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, seperti Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menyediakan pencatatan hitung piutang secara adil untuk mencegah perselisihan. Proses ini memastikan setiap transaksi halal, bebas dari riba, gharar, dan maisir, dengan mengungkapkan tidak hanya aspek finansial tapi juga dampak sosial serta spiritual, sehingga laporan keuangan menjadi sarana evaluasi maslahah atau kebaikan umum bagi stakeholders. Selain itu, akuntansi syariah menekankan pangkuan zakat dan infak sebagai bagian integral laporan, yang membedakannya dari akuntansi konvensional yang netral secara moral. Baik, di sini ada perkembangan transaksi syariah. Perkembangan transaksi syariah telah mengalami pertumbuhan eksponensial dan transformasi mendalam sejak akhir abad ke-20, dimulai dari eksperimen awal perbankan syariah modern yang dipelopori oleh negara-negara Teluk. Mesir dengan Bank Mirgar pada tahun 1963 sebagai pionir sistem tabungan gotong royong tanpa riba, serta Pakistan yang menjadi negara pertama menetapkan perbankan syariah nasional pada tahun 1980-an, sehingga kini menjadi industri keuangan global bernilai lebih dari triliunan dolar AS. Pada tahun 2026 dengan pangsa pasar mencapai 2,3% dari total keuangan dunia. Dari materi yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan, akuntansi syariah mewakili sintesis harmonis antara prinsip syariat Islam dan praktik akuntansi modern, menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya efisien secara material tapi juga membawa keberkahan spiritual melalui transaksi halal, transparansi penuh, dan orientasi masalah umat dengan prinsip-prinsip seperti amanah, adil, falah, dan tabligh yang diterapkan melalui akad seperti murabahah, mudharabah, serta masyarakat. Sistem ini memastikan akuntabilitas kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diwajibkan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 sambil mendukung perkembangan pesat di Indonesia via Undang-Undang Perbankan Syariah 2008, Fatwa DSN MUI, dan Standar Global AAOIPI UMKM, serta pertumbuhan aset dan digit sehingga tahun 2026. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.